Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta lisan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita jika ada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu, Saudara-saudari silakan menghubungi Majelis Jemaat atau melalui Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Waktunya pukul 5.30 bertempat di gereja, dipimpin Penatua Kristianto. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024. Waktunya pukul 19 atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Ibu Natalia Lumban Batu bertempat di gereja, dipimpin Penatua Yosafat Prasandhanario. Liturgosnya Ibu Heni Huta Barat. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau hari Jumat pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Kebaktian Rabu Abu. Kebaktian Rabu Abu akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2023. Waktunya pukul 18 atau jam 6 sore. Dipimpin Penatua Yosafat Prasandhanario. Seluruh anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir pada kebaktian ini. Kebaktian syukur dalam rangka mengenang 1 tahun berpulangnya almarhum Bapak Berton Sianipar diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Waktunya pukul 19 atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Ibu Dahlia Panjaitan yang bertempat di kediaman di Sukamandi, dipimpin Penatua Yosafat Prasandhanario. Liturgosnya Penatua Mastiar Sinaga. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Nanti untuk informasi berikutnya akan disampaikan melalui grup WA grup jemaat. HUT GKI Pamanukan yang ke-29. Kebaktian syukur dalam rangka HUT GKI Pamanukan yang ke-29 tahun yang jatuh pada tanggal 6 Februari akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Calon penatua masa pelayanan 2024 sampai 2027. Setelah didoakan bersama dan dipertimbangkan dengan seksama calon-calon yang diajukan oleh jemaat, dan setelah diwartakan tidak ada keberatan dari anggota jemaat, maka saudara-saudara namanya yang tercantum di bawah ini akan diteguhkan sebagai penatua untuk masa jabatan pelayanan tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 sebagai berikut. Yang pertama Ibu Heni L. Huta Barat, yang kedua Bapak Iwan Setiawan, yang ketiga Bapak Ojak Mape Lumban Batu, yang keempat Bapak Jimmy Situmorang. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024, waktunya pukul 12, bertempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum persidangan Majelis Jemaat dimulai. Rapat Komisi Dewasa. Komisi Dewasa akan mengadakan rapat yang dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Januari 2023. Waktunya setelah kebaktian bertempat di gereja. Seluruh pengurus Komisi Dewasa diundang hadir dalam rapat tersebut. Raker Bendahara
BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat akan mengadakan raker dengan bendahara-bendahara jemaat dan BMK GKI Lingkup Sinode Wilayah Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 sampai 3 Februari 2024 bertempat di Lembah Permai Resort yaitu di Cipanas, Jawa Barat. Persembahan umat yang masuk tanggal 20 sampai dengan 25 Januari 2024 kita bisa melihat di tayangan rinciannya dan total yang masuk sebesar Rp4.109.000. Halo Sobre, Sobat NKRI, 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat kami undang bangkit berdiri, kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait 1 sampai dengan ketiga. Pujilah Tuhan, hai Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
mengubah tubuhmu dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun, hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah kuasa-Nya melebihi segalanya, yang akan memberikan penguatan bahwa tidak ada kuasa yang bisa dibandingkan dengan Kristus, serta bertekad untuk benar-benar terlepas dari kuasa di luar Kristus. Kita sambut yang diperbuat Allahku. Pengakuan dosa. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Allah, dengan penuh kesungguhan marilah kita mengakui dosa dengan menyadari ketidakmauan menghadirkan karya pemulihan ciptaan melalui keseharian hidup kita. Perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita masih kerap menyakiti dan merusak relasi. Secara pribadi, mari kita menyatakan penyesalan dosa kita melalui doa masing-masing. Kita berdoa. Dalam keterbatasan, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri, sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Berita anugerah kami ajak untuk berdiri. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya Yesus, ku berjanji. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersama-sama
telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Hari ini kami akan berbicara tentang roh-roh jahat. Oleh karena itu, kami mohon pimpinan dari Roh Kudus bagi kami semuanya untuk pada akhirnya dapat percaya, meyakini bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa roh jahat yang mungkin ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengar dan menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Sekali lagi, bacaan pertama diambil dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 111 secara berbalasan. Dalam
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini itu ngeri-ngeri sedap, ya, ngeri-ngeri sedap, ya. Mengapa? Ya, karena berbicara tentang roh jahat, ya. Dan kalau berbicara tentang roh jahat, ya, tidak lengkap kalau tidak berbicara tentang orang kesurupan, ya, kerusakan lagi, kerasukan, ya, kerasukan, kesurupan, ya, satu paket tuh. Ya. Ada yang pernah kesurupan di sini? Jarang sih saya lihat orang Kristen kesurupan, ya. Entah imannya lebih besar atau mungkin setannya yang takut, ya. Wah, ini lebih jahat nih kayaknya, gitu ya. Nah, tema-tema topik-topik tentang roh jahat, tentang kerasukan, ya, bagi beberapa orang adalah tema-tema yang dihindari. Terus gak usah dibahas karena menakutkan, karena menyeramkan. Ya, seperti kalau Bapak Ibu nonton film horor, ya, takut, ya, serem, ya. Gimana kalau tiba-tiba saya ada siapa di samping saya, gitu ya, di kamar ada yang ngeliatin, gitu ya. Tetapi orang yang takut, orang yang merasa seram, tapi juga banyak orang yang penasaran, ya. Tidak aneh kalau misalnya film-film di bioskop ini yang sering-sering diproduksi, banyak ditonton tuh film-film horor, kuntilanak beranak kembar misalnya, atau suster suster ngesot-ngesot gitu ya, atau apalagi hantu jeruk Bali, ya, hantu jeruk purut gitu ya, dan sebagainya. Itu tuh tema-tema film-film yang menarik, ya. Ada juga mungkin beberapa orang yang merasa, aduh ngapain sih bicara tentang roh jahat, tentang orang kerasukan, ya. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman modern, ya, pemahaman materialistik. Roh-roh kayak gitu tuh nggak bisa diteliti, nggak bisa dikaji, ya. Jadi ngapain diurusin? Nggak ada itu, ya. Karena itu bukan material, ya. Kalau meja bisa diteliti panjangnya berapa. Kalau manusia bisa dikaji karakternya gimana. Lah kalau roh jahat, roh setan tuh gimana ngajinya, kelihatan aja kadang enggak. Ya. Betul? Ya gitu. Ya. Ada yang skeptis, ya, ada yang enggak percaya, ada yang percaya banget, ya. Banyaknya macam-macam. Maka pertanyaannya bagi orang beriman adalah, sebenarnya roh jahat ini ada atau enggak sih? Ya. Roh jahat ini ada atau enggak? Jangan-jangan memang enggak ada, atau jangan-jangan memang ada. Ya. Kalau ada, gimana kita menjelaskan tentang orang kesurupan, orang kerasukan? Ya. Terus lebih jauh lagi, bagaimana kita menyikapi tentang roh jahat, tentang kerasukan, gitu ya. Nah, jujur saya bukan ahli demonologi, ahli hantu, ahli perdukunan dan sebagainya, ya. Jadi saya berbicara ini dalam konteks bahan yang sudah diberikan, yang ada, dan saya membaca beberapa buku, materi kuliah, dan juga PA-PA, ya, seminar-seminar yang memang dari ahli-ahli seperti ini, ya. Jadi jika Bapak Ibu nanti pengen bicara gimana sih kita mengatasi klinik, gimana sih kita memaknai tentang benda-benda pusaka atau pelet misalnya, nah itu ada dosennya sendiri, ya. Nanti bisa mengundang pendeta Asigor Sitanggang, ya, dosen STTJ, ya. Nanti bisa tanya apapun, dia bisa menjelaskan lebih kompleks, ya. Tetapi dalam bacaan ini kita akan lebih sederhana dan semoga, ya, kita tidak ada yang tersesat, ya. Nah, mari kita mulai dulu dari bacaan kita hari ini, ya. Ketika Tuhan Yesus tiba di Kapernaum, dia mengajar di sinagog, ya. Sinagog adalah
tempat ibadah orang Yahudi ya. Kalau orang Kristen ya gereja, teman-teman Muslim musola atau masjid dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus mengajar di sana. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar, ya, tiba-tiba ya ada orang yang kerasukan roh. Ada orang yang kerasukan roh, berteriak-teriak gitu ya. Dan bertanya apa? Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret, dan seterusnya. Apa sih artinya roh jahat ini? Nah, roh jahat ini dipakai kata pneuma akatarton ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan unclean spirit atau roh najis, roh kotor ya. Roh yang tidak suci gitu ya, roh jahat ya. Dan kadang LAI juga menerjemahkan dengan semangat jahat ya. Nah, ini menarik ya. Ketika penulis ini menunjukkan seperti pribadi, sedangkan di dalam Hakim 9 ayat 23 ini kata ini juga menunjuk pada semangat jahat ya. Jadi apakah hanya setan yang punya semangat jahat? Apakah hanya setan yang punya semangat jahat? Manusia bisa nggak punya semangat jahat? Ya bisa. Ya. Jadi orang yang punya semangat jahat itu adalah manusia. Ya. Ini berbeda. Menurut pendeta Asigor nih yang saya kemudian ikuti gitu ya. Roh jahat ini berbeda dengan iblis. Ya. Ada roh jahat, seringkali overlap dengan setan, satanas gitu. Ada juga yang disebut dengan iblis. Iblis. Evil gitu ya. Atau biasa disebut dengan Belzebul gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau iblis ini adalah pemimpin ya, pemimpinnya. Sedangkan setan atau roh-roh jahat ini adalah pengikutnya gitu ya, mungkin bawahannya si iblis ini ya. Jadi itu bedanya ya. Si iblis itu adalah pemimpin, kemudian roh-roh jahat gitu ya, itu adalah bawahan-bawahannya ya. Dan menariknya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melihat seseorang yang dirasuki roh jahat ya. Tuhan Yesus menghardik ya, menengking ya bahasa sekarangnya itu, menghardik roh jahat itu dan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Lalu roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu dan sambil keluar menjerit, dia keluar dari orang itu. Sama ya, kalau orang kesurupan, kalau di tempat kita masih sama gitu. Goncang-goncangkan tubuh, teriak-teriak sama. Ada yang senang? Malah enggak ada. Sama ya, goncang-goncangkan tubuh terus diapain? Dipegangin. Ya, dipegangin biar enggak kemana-mana gitu ya. Setelah sembuh, sakit semua badannya. Nah, itu bisa dijelaskan secara psikologi tadi itu ya. Mengguncang-guncangkan terus keluar ya. Dari situ kita bisa menarik sebuah makna ya, bahwa Yesus bukanlah lawan yang seimbang dengan roh-roh jahat ini ya. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari roh jahat itu ya. Bahkan nanti para murid juga bisa melakukan hal itu ya. Di Kisah Para Rasul bisa saudara temukan ya. Para murid itu juga bisa melakukan itu, tetapi dengan kuasa yang sama ya. Dari kuasa dari Allah itu untuk menghardik atau mengusir seorang yang kerasukan setan. Jadi demikian, maka melalui cerita ini kita bisa menemukan, bisa belajar bahwa roh jahat itu ada atau tidak ada? Roh jahat itu ada. Ya. Di manakah mereka berdiam? Apakah di pohon-pohon jati, di pohon pisang, ya, di rumah-rumah angker, di rumah sakit atau di sekolah yang tidak lama dipakai? Apakah hanya itu? Tadi orang kerasukan ada di mana? Ada di sinagog. Sinagog itu tempat ibadah. Orang menganggap itu tempat suci. Jadi roh jahat itu bukan hanya ada di pohon jati, di pohon pisang, tetapi juga ada di gereja juga ada.
Ya di pojok sana, di sampingnya Bu Heni, di sampingnya Pak Jimmy, di mana, di pojok sebelah mana. Roh-roh jahat ada, bisa di tempat-tempat yang suci, ya, dianggap suci, tempat-tempat ibadah, ya. Tapi kalau mau tanya, rohnya yang seperti apa? Ya. Tadi kita bisa belajar, roh itu tidak selalu pribadi, ya. Manusia ya punya bisa semangat itu, nggak selalu teriak-teriak, karena roh jahat itu juga bisa mengendalikan segala sesuatu, termasuk untuk berbuat sesuatu, ya itu, ya. Makanya ada orang yang bilang, saya nggak takut sama hantu, nggak kelihatan, saya lebih takut kepada hantu yang kelihatan. Itu. Roh Allah, ya, kuasa Allah ini lebih besar dari roh-roh jahat. Oleh karena itu Yesus sanggup untuk mengusir orang yang kerasukan jahat ini, roh jahat ini. Ya. Nah pertanyaannya adalah, kalau secara teologis kita percaya roh jahat itu ada, iblis itu ada, setan itu ada. Nah pertanyaannya adalah, ketika Tuhan Yesus itu bisa menghardik orang yang kesurupan, kira-kira kita semua bisa nggak ya kalau ada orang kesurupan terus menghardik kayak Tuhan Yesus? Bisa nggak? Ada yang kesurupan di sini tiba-tiba dalam nama Yesus pergi, dia malah ketawa-ketawa, gitu ya. Kok nggak mampu, nggak ampuh nih, gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya orang-orang Kristen itu misalnya ada kesurupan tiba-tiba menghardik? Bisa? Janganlah Pak Pendetanya aja. Ya saya juga nggak tahu bisa atau enggak, gitu ya. Karena selama perkuliahan saya juga nggak diajarin tuh cara tengking menengking. Nanti kalau ada kesurupan yang harus dilafalkan ini ya, nggak ada. Ya. Bahkan mungkin beberapa sekolah STTJ, UKDW juga saya rasa tidak ada teori khusus tentang bagaimana cara menengking orang kesurupan. Gitu ya. Walaupun mungkin di STTJ Jakarta ada ilmu tentang okkultisme, ya, okkultisme itu tentang barang klinik, tentang apa tadi, pelet misalnya, gitu ya. Ada, mereka diajarkan. Tetapi di kampus saya belum ada, karena belum ada ahli yang lebih tahu soal itu. Ya. Malah kalau ada pendeta yang nggak bisa menengking orang kesurupan, wah nggak punya iman nih. Ya. Bukan itu permasalahannya. Ya. Yang ingin kita lihat adalah setiap gereja itu tentu memiliki pemahaman dan caranya sendiri dalam menyikapi orang kesurupan. Ya. Menurut Chris Barton dalam bukunya Catholic Rites of Exorcism, ya, yang kemudian dikutip oleh Pendeta Leonard ini, mengatakan kalau di dalam tradisi Katolik, ya, ketika ada orang yang kesurupan, para pendeta ini tidak boleh sembarangan untuk mengatasi atau melakukan pengusiran. Ya. Pengusiran itu harus dilakukan kalau misalnya udah ada izin, ya, dari lokal bishopnya, ya. Itu pun tidak boleh sendiri. Nanti pastornya datang ngusir itu, di dalam buku ini tidak boleh, ya. Harus lebih dari satu orang, ya. Itu pun harus memakai salib, air suci, gitu ya, benda-benda orang suci. Bahkan liturginya pun liturginya khusus, ya, jadi tidak bisa sembarangan, ya. Jadi dalam tradisi Katolik pun demikian ketat, ya. Nah permasalahannya bagaimana dengan orang Protestan, khususnya orang GKI menyikapinya, ya. Di dalam tradisi Protestan itu kita percaya bahwa orang yang kerasukan itu karena seseorang memiliki kelemahan iman, ya. Pengalaman imannya lagi lemah, gitu ya, sehingga roh itu bisa masuk, ya, bisa mengendalikan kehidupan seseorang itu. Ya. Jadi orang Protestan tetap percaya, ya, bahwa orang kerasukan ini, ya, masukkan roh, ada roh jahat di dalamnya, tetapi lebih jauh daripada itu karena ada penyebabnya, ya, karena imannya lagi lemah, ya. Jadi dengan mudahnya roh itu masuk.
Nah, tapi kemudian orang-orang Protestan ini dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, ya, dengan banyak disiplin ilmu pengetahuan kemudian berkembang. Ya. Makanya pertanyaannya adalah apakah orang kesurupan itu selalu karena roh? Ya. Jadi ada senior pendeta GKI, Bapak Ibu, yang pernah bercerita kalau malam-malam, ya, mungkin kurang lebih jam setengah 11 malam, itu ditelepon sama sebuah keluarga, ya, karena anaknya kesurupan, ya, kerasukan, ya, bagi menurut keluarga ini anaknya ini kerasukan setan, ya. Pendeta ini namanya pendeta, ya, langsung datang nih ke keluarga itu malam-malam dan langsung ayo diantarkan ke anaknya yang sedang teriak-teriak kesurupan ini. Lalu dengan suara yang besar gitu, ya, siapa kamu? Ya, mungkin gitu, ya. Saya pendeta ini, ya, mau apa kamu kesini? Mungkin gitu, ya. Saya ingin mengunjungi dan mengobrol dengan sang anak. Terus orang yang kerasukan ini tidak perlu pergi. Ya. Kan gitu, ya, orang kesurupan, ya. Suaranya rada berat, berubah gitu, ya. Setelah bisa menenangkan, ya, pendeta ini penasaran, kenapa sih si anak ini bisa kesurupan? Terus dia tanya-tanya keluarganya, tanya teman-temannya. Ternyata setelah pulang sekolah anak ini mandi di sungai, ya, bersama teman-temannya, lalu duduk di bawah pohon beringin, ya, yang katanya angker. Ya. Oh iya betul, ya. Lalu sang anak ini bersama teman-temannya ternyata memakan sesuatu, ya. Setelah ditelisik, ternyata yang dimakan dia sama teman-temannya adalah buah kecubung. Ya. Bapak Ibu tahu buah kecubung? Itu kalau dimakan gimana tuh? Bikin halusinasi, bikin mabuk. Jangan dicoba, maksudnya cuma ngasih tahu aja, jangan dicoba. Bikin halusinasi, bikin mabuk, ya, itu yang ternyata bikin bikin kesurupan. Jadi mau ditengking-tengking sebanyak apapun, ya, kalau namanya orang yang teler gitu, ya, orang yang habis makan kecubung, halusinasi, mau ditengking sebanyak apa, ya nggak pergi-pergi. Soalnya bukan karena roh, tetapi karena baru makan buah kecubung. Ya. Bisa juga mungkin karena kelelahan. Misalnya karena sakit penyakit, ya, tipes, PMS gitu, ya. Bisa juga karena itu. Ya. Apakah hanya karena makanan? Ternyata tidak. Ya. Ini rada panjang dikit, nggak apa-apa lah, biar clear daripada nanti setengah-setengah. Waktu kami kuliah itu kami mengundang seorang pakar tentang ini, ya, namanya Pak Siswanto. Beliau itu menulis buku yang berjudul Psikologi Kesehatan Mental, Awas Kesurupan. Ya. Jadi dia melihat fenomena-fenomena dari psikologi gitu, ya. Suatu saat dia diundang oleh keluarga yang ternyata anaknya ini setiap maghrib, ya, setiap maghrib itu anak ini itu kesurupan, teriak-teriak, ya, setiap azan maghrib, ya. Dan kemudian setelah Pak Siswanto ini datang, ya, dia bisa menenangkan anak ini, dan dia kemudian menggali kenapa sih anak ini kesurupan setiap azan maghrib, ya. Diajak ngobrol, berproses gitu, ya, konseling dan sebagainya. Ternyata sebelum itu, beberapa waktu sebelum dia mulai kesurupan itu, dia itu barusan putus sama pacarnya perempuan, ya. Dan pacarnya ini, cewek ini nggak mau diputusin. Dan si pacar ini ngancem, awas ya, nanti
kalau habis maghrib kakakku akan ngasih apa ya, kalau pukulan gitu, ngasih ancaman kepada kakak. Awas aja, tunggu aja di rumah habis maghrib. Ya. Karena itulah kemudian sang anak ini jadi takut, ya. Jadi setiap maghrib ini dia takut sampai ya trans gitu ya. Karena dia takut nanti jangan-jangan kakaknya ini beneran datang buat ngasih pukulan ke dia, ya. Biar dia kapok gitu. Ya. Jadi dengan demikian bahwa kesurupan menurut psikologi ini bisa juga karena ada luka, ada trauma, ada rasa takut yang berlebihan, ya, yang belum selesai, yang kapan-kapan bisa muncul kalau ada yang memicunya. Dan masih banyak faktor-faktor yang lain, ya. Misalnya kepribadian tertentu, ya, kepribadian yang emosional misalnya, gampang marah itu juga bisa dengan mudah untuk bisa kesurupan gitu. Dan juga keyakinan spiritual akan dunia lain, ya. Logikanya adalah seseorang yang percaya sama roh, ya maka dia akan berpotensi besar untuk kesurupan roh, ya, karena dia percaya dengan hal itu. Nah pertanyaannya adalah apakah orang Kristen harus tidak percaya sama roh jahat biar nggak kesurupan? Kan bukan itu. Ya. Yang ingin ditekankan Pendeta Asi Tagor ini adalah soal keyakinan. Ya. Tadi seperti yang ditekankan oleh cerita Markus tadi, bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada roh jahat. Itulah yang menjadi keyakinan, yang menjadi perisai di dalam kehidupan orang percaya, bahwa sehebat-hebatnya roh jahat, roh gentayangan misalnya, akan lebih kuat, lebih besar, lebih berkuasa, ya, kuasa Allah di dalam kehidupan saya. Jadi benar pemahaman orang Protestan bahwa orang yang kesurupan itu karena imannya yang lemah, ya, gampang kerasukan. Nah pertanyaannya jadi, apakah menurut psikologi, ya, psikiater ini kesurupan bukan karena roh jahat dong? Berarti mereka nggak percaya roh jahat dong. Ya. Iya, kita bisa harus melihat itu sebagai sesuatu yang perlu dilihat lebih dalam. Ya. Setiap disiplin ilmu itu bisa punya sikap berbeda-beda. Ya. Nah, salah seorang psikolog yang bernama William James, ya, mengatakan demikian. Ya. Entah roh itu ada atau tidak, ia pasti masuk ke dalam diri manusia melalui jiwa yang retak. Entah roh itu ada atau tidak, ia pasti masuk ke dalam diri manusia melalui jiwa yang retak. Ya. Retak itu bisa berbagai sebab, ya, karena luka, ya, karena trauma, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi menurut beliau ini kesurupan itu bukanlah penyebab, tetapi gejala dari orang yang trauma, terluka itu. Ya. Gejala-gejala yang bisa dilihat, teriak-teriak dan seterusnya. Ya. Jadi menurut psikologi, ketika traumanya, luka seseorang belum selesai, maka potensi untuk kesurupannya lagi itu jadi besar. Ya. Dengan demikian, sebenarnya kalau kita mau terbuka gitu ya, berdialog dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, justru kita melihat bahwa ilmu psikologi, ilmu psikiater itu tidak bertentangan dengan ilmu teologi, dengan iman, ya. Bahkan dengan kehadiran ilmu-ilmu yang lain itu akan semakin membantu orang-orang Kristen, membantu para pendeta untuk bisa menyikapi seseorang yang kesurupan dengan lebih dalam lagi, ya, dengan lebih holistik, dengan lebih utuh lagi. Ya. Jadi menurut beliau ini, Pendeta Asi Tagor ini, kalau orang kesurupan itu tidak cukup dengan hanya didoakan, ya. Tidak cukup hanya didoakan, terus nggak kesurupan lagi. Dari psikologi tadi ada hal penyebab mengapa orang bisa kesurupan. Itulah yang perlu dicari. Ya. Pernah mungkin luka sejak kecil, gitu ya.
oleh orang tuanya, ya, termasuk santet-santet juga demikian. Ya. Ada seorang bos dari salah seorang bank besar, ya, ada pesta gitu dengan karyawan-karyawannya, dan karyawannya lagi pesta, terus si bos ini jatuh di pangkuan seorang karyawan biasa. Terus si bos besar ini kemudian jatuh cinta sekali dengan si karyawan ini sampai meninggalkan keluarganya, ya, demi bareng sama si karyawan ini. Orang banyak melihat, wah ini sedang disantet nih, ya, sama karyawan. Masa bos besar mau sama karyawan biasa? Dan setelah telisik demi telisik, ternyata waktu kecil sang bos ini itu sering dipangku sama ayahnya. Terus karena permasalahan tertentu, sang ayah ini bercerai dengan istrinya, dia pergi meninggalkan anak-anaknya. Jadi ketika dia jatuh di pangkuan sang karyawan ini, dia teringat lagi dengan memori masa kecilnya yang mungkin sudah tidak pernah ia dapatkan dipenuhi dari orang tuanya. Ya. Itu bisa terjadi. Ya. Karena itu gereja jika ada perlu orang kesurupan itu doakan ia, tetapi juga perlu dicari penyebabnya apa sih, alam bawah sadarnya apa sih, ada luka enggak. Oleh karena itu penting yang namanya konseling pastoral. Prosesnya juga enggak cepet, bisa lama ditanya-tanyain. Waktu kecil kenapa sih, waktu remaja gimana, waktu dewasa gimana, dan sebagainya. Ya. Bahkan bisa juga berkolaborasi dengan psikolog, ya, untuk membantu proses itu. Dengan demikian, ketika kita dapat menolong seseorang, ya, bukan hanya waktu kesurupan, tetapi waktu dia dikuasai, roh jahat dikuasai oleh masa lalu yang kelam, dia boleh bebas. Disitulah bukankah kita juga menjadi saksi, menjadi bukti kasih Allah kepada orang yang memang perlu dipulihkan. Jadi kesimpulannya adalah, apakah roh jahat itu ada? Jawabannya ada. Bahkan ia bisa merasuki, bisa mengendalikan, bisa membuat manusia terluka atau melukai sesama, bisa. Namun satu keyakinan yang harus kita pegang, bahwa kuasa Allah lebih besar daripada roh jahat. Itulah yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi perisai kita. Apakah kesurupan selalu karena roh jahat? Tidak selalu. Oleh karena itu perlu dianalisis lebih dalam. Ya. Mengapa penyebabnya? Apa karena sakit, atau karena trauma, atau karena hal-hal yang lain? Ya. Dengan demikian, baik psikologi, psikiater, atau bahkan iman, teologi, ya, tidak bertentangan sama sekali, tetapi malah saling melengkapi, saling menguatkan, sehingga kehidupan seseorang yang mulanya retak menjadi pulih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah bersama dengan Gereja Ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat.
Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami. Kami kembali diingatkan, mungkin ada banyak roh jahat yang ada di sekitar kami, yang mungkin dapat merasuki kami, mengendalikan kami untuk jauh dari Tuhan. Tapi ajarlah kami juga untuk memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa kuasa roh Allah lebih besar dibandingkan segala roh jahat, sehingga kami dapat mengatasi, dapat menghadang apapun yang dapat mengendalikan atau membuat kami jauh dari Tuhan. Ajarlah kami untuk juga selalu dekat dengan Tuhan melalui banyak hal yang dapat kami lakukan. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahwa sebentar lagi pemilihan umum sudah semakin dekat. Kami mohon Tuhan juga yang terus mempersiapkan segala sesuatu, sehingga pemilu boleh berjalan dengan lancar, dan siapapun pemimpin yang terpilih, itulah yang kami percaya dapat membawa kebaikan bagi bangsa kami. Demikian juga untuk stabilitas nasional di tengah banyaknya pemilih dan pilihan yang berbeda-beda. Ajarlah kami untuk tetap bersatu dan bersama-sama menolak segala bentuk perpecahan hanya karena memiliki perbedaan sosok pemimpin yang akan dipilih nanti. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara, rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit atau menjalani proses pemulihan. Mari Tuhan, Engkau yang menguatkan iman mereka di tengah rasa sakit, kekhawatiran atau ketakutan yang ada. Tuhan yang pulihkan melalui makanan, minuman, ataupun segala bentuk dukungan keluarga, sehingga saudara kami yang sakit ini boleh lekas pulih. Kami juga berdoa bagi kami pribadi di dalam segala pergumulannya, baik di dalam ekonomi, pekerjaan, usaha, pendidikan, atau bagi kami yang saat ini sedang mencari kehendak Tuhan dalam mencari pasangan atau pekerjaan. Tuhan sendirilah juga yang menemani segala prosesnya, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak tutup mata dengan segala usaha kami. Kami senantiasa memiliki pengharapan bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang baik ketika kami mau berusaha. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Firman yang mengajar kita untuk memberi persembahan diambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang berkata demikian: siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita muji Tuhan dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur
syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman telah beri mengajarkan kita syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas kerimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan para duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini, memuji serta memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian dari firman. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas berkat pekerjaan yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, juga kesehatan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, juga berkat-berkat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mensyukuri semuanya itu adalah dari Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, dan ajarlah kami untuk pada waktu yang akan datang boleh memberikan yang lebih baik lagi. Juga kami mohon kiranya Engkau menyertai anggota majelis jemaat yang mengelolanya, supaya persembahan ini boleh dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera.